Mukadimah hari kini kan andung taklimi masuk bab 5 balik maraji sholat. Maraji itu artinya bacaan secara tuntunan Rasulullah ya. Meneladani gerak dan bacaan sholat Rasulullah bab 15 terisi maraji atau bacaan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Berdoa kita Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan juga yang ditaklimi dimudahkan semua urusannya, baik urusan ibadah, baik urusan muamalah, mau baik pun urusan rezeki kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli Rabbana amrina miladunka rahmah wa hailana min amrina rasyada Rabbana laludika qulubana ba'da haitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita wabil khusus Iwan YMAA dimanapun berada bisa bermajelis, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sudahnya kan? Ada yang datang pakai ambulan tadi? Enggak ya? Berarti sehat, bersyukur. Ya, alhamdulillah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan YMAA rahimakumullah. Ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija wa bi muqaddibah murabi hadal mahad asyatid al-fatah guru kita tentunya Sobil Qadillah dan andung taklimin dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita pahami perkara sholat. Secara biasa kita sudah tahu arti sholat bisa kita pahami sebagai ibadah yang dimulai dengan takbir ya, diakhiri dengan salam. Dikerjakan untuk apa Pak? Itu tuh kewajiban kita membuktikan bahwa kita ini mengabdi dan merendahkan diri kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian jadinya. Pengabdian. Nabi Muhammad SAW kalau ngajari sholat itu mudah, sederhana aja. Ya. Pada masa kenabian dulu, para sahabat yang baru masuk Islam itu ingin belajar sholat. Ada sahabat berkata kepada Nabi begini, Nabi saya belum bisa sholat. Ya. Nabi menjawab, ya, syahadat dulu, hafal Quran dulu. Setidaknya hafal ayat Quran. Enggak ngajarin gitu Pak. Enggak. Apa kata Nabi? Hadis ini sahih. Nabi saya pengen bisa sholat, kata Nabi. Ya sudah, kamu di sini saja dulu. Nanti kalau ada sholat berjamaah ikuti. Gampang ya? Ya. Betul nggak? Ikuti aja. Ya. Jadi bapak-bapak kalau belum bisa fokus sholatnya, terus belum bisa istilahnya tawadu, sering terganggu dalam sholat, udah jamaah aja, bonceng aja lah ya. Yang tanggung jawab kan imam, Bo. Gak ada yang susah kan? Gitu. Menjadi imam tuh nggak mudah. Jadi kita ini yang gedek ya. Kok susah-susah ya? Udah bonceng aja jadi imam. Yang tanggung jawab imam lah. Ya kan? Makanya bapak antum itu kalau jadi imam bangga, waduh ngaco itu. Jadi kita low profile aja ya ngaji ya, supaya mudah dipahami ya, interaksi aja. Kalau perlu bertanya silahkan. Ya. Gampang tuh ajaran Nabi.
Tapi jangan digampangin sholat lo ya. Yakin ini merasa pinter sholat sendiri, mabok antum. Ya. Nggak ada sholat sendiri ya. Ada malaikat kok. Ya. Ya, ada korin lagi. Jadi sholat itu jangan digampang. Kalau ada penuntunnya kan. Ya udah, kalau antum misalnya merasa kotor, ya, merasa bersih, ya. Apa merasa bersih? Udah datang aja ke masjid. Bila perlu undang tengah nah, gue bayar nih 50 juta lu, imamin gue katanya. 1 zuhur 50 juta lu mau bayar. Yang penting sampai ke Allah gitu kan. Enggak sholat ya. Sholat itu kan harus jalan sampai ke Lauh Mahfud. Mau andung bayar 50 juta. Ya kan? Andung imamin tapi nggak dibayar, ngaco nih. Capek. Kan gampang itu. Udah nebeng aja lah gitu ya. Ke Jakarta nebeng aja tapi jangan gratis dong. Iya, gitu. Ada hak. Ya. Gampang ya ajaran Nabi. Ya, betul kan? Nabi, saya belum bisa sholat. Hadis saya Nabi menjawab, ya sudah kamu di sini dulu, nanti pas saya sholat kamu ikut berjamaah ya. Kemudian Nabi ngomong lagi, sholatlah sebagaimana aku sholat. Hadis soal itu. Kan gak diajarin khusyuk. Udah, kalau Nabi ruku, kalau Nabi sujud. Sahabat kan belum nggak ngerti tuh, khusyuk itu nggak ngerti tuh. Ya udah keterima tuh. Jadi gimana? Yang paling gampang sholat itu nebeng. Benar gak? Ini ke masjid aja susah. Nggak ada sholat sendiri. Udah paling gampang deh. Dijamin tuh. Yang tanggung jawab tuh supir tuh. Ya kan? Jadi sahabat itu kira-kira kalau zaman sekarang modelnya seroman antum lah gitu. Ya nggak antum di sini, antum di luar gitu kan. Ya. Jadi itu benar ada dalilnya loh. Kan dalilnya tadi. Ya. Jadi susah sholat. Enggak ya. Karenanya bagi yang sholat yang nggak ingat Allah, fokusnya ikuti aja, melihat gerakan imam beres, sah ya, sah. Imam yang babak belur, iya kan? Ya paling aman deh kalau andong nasihati berjamaah. Tapi ya jangan jadi imam kalau belum bisa menjalankan sholat. Beda ya, mengamalkan sholat, mendirikan sholat, makamat tertinggi langsung menjalankan sholat. Jadi kalau jadi imam belum bisa menjalankan sholat, beresiko tuh. Sombong banget nih, makrot bagus, master agama, jalanin sholat sama makmum nggak bisa pak. Diam di tempat sholatnya bro. Ya bukan menyepelin orang ya, ahli agama enggak. Demi Allah bapak-bapak bisa dijalankan sholat kalau imamnya keren. Naik mobil gimana? Kalau diam mau bayar nggak? Logika ya. Mau bayar? Diam di tempat. Kama, Bukit Tinggi, Hanto sih masih di Padang kok. Lain nama bayi. Nama dah. Jalan terus berjalan tuh. Itu Taraso jalannya. Yuandung nggak Taraso. Ya awak mbak main seorang jadi supir tentu ya. Suruh turun lah. Kira-kira begitu. Jadi kira-kira sahabat gitu ya. Tapi ada dalilnya pak ya. Jangan jadi imam kalau belum bisa menjalankan sholat, itu kata Nabi. Boleh-boleh saja kalau sudah bisa mendirikan sholat. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Atau belum fokus, walau benar makrot bacaannya, indah bacaannya, sekalipun dia sudah syarat lahirnya bagus, kalau belum bisa mendirikan dan menjalankan sholat, kata Nabi, jangan sombong jadi supir, berisiko. Ya, betul kan? Bapak pas ngelihat, ini lulusan IAIN, silahkan ke depan. Muda-muda, bawa sopir dulu 3 hari. Kayak gimana? Mau bapak disupirin?
Baru 3 hari bawa sopir suruh jalan ke sini jauh laut. Innalillahi antum. Sama sholat seperti itu. Sama. Ya. Betul kan? Kenapa orang-orang ulama besar itu kalau suruh jadi imam sering mundur? Karena tahu resikonya gitu. Sekarang enak. Imam digaji. Kan gampang, Pak. Udah antum sholat aja di luar, Pak. Aman, dia tanggung jawab kok. Logikanya keterima nggak nih? Ya, keterima ya. Jadi jika sholat para sahabat zaman dulu itu begitu, itu nggak boleh diikutin sekarang. Oleh kita nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah dulu ada Nabi. Jadi kalau taklid mengikuti sunnah Rasul, Nabi kan waktu itu ada. Ya nggak sama dengan sekarang. Sekarang kan sudah sempurna. Sholat harus mengikuti tuntunan Quran dan sunnah, ya kan? Jadi antum mengikuti zaman itu nggak bisa. Sholat antum ada syarat, harus hafal Quran, harus bisa baca Quran, kan gitu ya? Kalau dulu memang nggak bisa baca Quran karena ada Nabi, ada supir keren, duduk nggak? Iya kan? Sekarang siapa nabinya? Ya, itu ya. Zaman awal Islam mau tidak mau ya harus begitu. Bagaimana Nabi ruku, akhirnya tahu bagaimana rukunya Nabi. Rukunya Nabi itu antara kepala dan punggungnya sejajar seperti satu papan. Tak, diikutin. Gitu. Ketika Nabi sujud, mereka pun melihat Nabi. Jadi unik, Mbak, lucu. Zaman sahabat tuh lucu. Pas sujud, dia nggak sujud ngintip gitu, Mbak. Kalau zaman sekarang ngaco kan? Kan udah ada petunjuknya, nggak boleh ngintip kalau sujud gitu. Zaman Nabi kayak gitu. Karena dia ingin tahu gerakan Nabi. Sampai ada hadis, kalau Nabi sujud saya ngintip. Ternyata Nabi merenggangkan sikunya hingga ketiak putihnya terlihat. Kalau perempuan dirapatkan sikunya ke badan, kalau laki-laki dilebarkan. Hadis. Akibat dia kayak begitu, masa diikuti sholat tidak? Ngikuti sunnah Rasul para sahabat. Kalau sholat dengan Nabi ngelihat ketiak imam katanya, kacau kan? Nggak bisa kayak gitu kan? Ya kan? Karena kita sudah ada tuntunan. Nah gitu, kira-kira gitu. Jadi nggak boleh dipraktekin. Zaman itu memang begitu, memang satu-satunya cara agar tahu yang melihat. Jadi dulu Nabi ngajarin sholat apanya dulu? Langsung action. Langsung praktek, no teori. Teori belakangan. Kalau sekarang teori dulu, ya. Jadi bapak-bapak kalau ngaji di anu udah langsung action dulu. Nggak bisa berenang, nyebur tengah laut. Nggak mau tahu ya, nyebur dulu gitu. Pengen tahu jin, ayo udah kita kejar-kejar jin. Nah, tunggu hitam. Harus tahu dulu. Ya, jangan teori dulu. Kalau teori dulu lama ya, jalannya panjang, itu syariat. Bukan nggak boleh, ya, bukan nggak boleh. Kita sekarang sudah komplit petunjuk dari Allah, Quran dan Sunnah. Begitu juga praktek salam, sampai terlihat pipi beliau yang kanan. Karena sampai ngelihat, karena Nabi melihat orang. Jadi sekarang nggak bisa dilihat kayak gitu kan. Ya. Setelah itu para sahabat kan baru tahu ilmunya. Ya. Misalnya Nabi sholat zuhur, setelah dapat ilmunya langsung dipraktekkan sama para sahabat itu. Kemudian mereka langsung disuruh dibolehkan sama Nabi jadi sopir. Ya. Jadi dulu juga dari dulu umumnya masih latihan sholat. Belum sampai makomat yang disebut sampai menjalankan sholat atau mendirikan sholat, belum. Awam. Masih amal. Nah kita udah bau tanah masih juga amal. Kalau mendirikan sholat beginian, ya Anda sampaikan. Yang namanya mendirikan sholat itu ada di Quran. Yang dinilai Allah setelah sholat. Berakhlak sholat itu mendirikan sholat. Kalau orang torekot, orang tasawuf menyebutnya sholat tidak imun. Sholatnya berketerusan. Berarti kita sudah mempraktekkan akhlak sholat pada
di luar waktu sholat, antara sholat ke sholat. Bisa nggak berakhlak baik? Masa sudah sholat kita langsung maksiat, mabok, ngaco kan? Jadi itu sholatnya katanya pembersihan kan, main air. Nggak bisa kayak gitu. Jangan dibuat main sholat. Nggak jadi solusi. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah munkar, perbuatan jelek. Ya, aksesnya harus ada. Gitu. Jadi begitulah Nabi mengajarinya. Jadi kalau ditanya, Nabi Muhammad SAW itu orang yang pertama kali mengajarkan sholat. Juga satu-satunya sumber cara sholat. Karena di Quran itu tersirat cara sholat dalam proses amalan gerak. Ya. Nah akhirnya Nabi kalau mengajari sholat sederhana ya. Tadi udah disebut. Ya sudah kamu di sini saja dulu. Nanti kalau sholat berjamaah ikut setelah. Kemudian Nabi berkata, sholatlah sebagaimana aku sholat. Hadis itu sahih, tidak mengurangi mantan. Ya. Begitu juga cara niat sholat. Di sini yang penting. Niat, semua punya niat kan. Ya, merantau ada niat. Mencari rezeki ada niat. Ke tempat taklim juga ada niat. Jadi niat itu harus benar ya di sholat. Tanpa niat nggak sah sholatnya. Bapak-bapak sudah bisa niat. Maaf ya, sampai saat ini Andung melihat jemaah Andung niatnya banyak yang salah. Andung pernah nyebut lurus niat ya. Ini niat itu tidak mudah loh, karena itu mainan hati. Karena niat itu mainan kolbu. Kolbu tidak semudah apa membersihkan badan. Ya. Niat di sholat itu sangat krusial. Ya. Awalu biniat loh. Segala sesuatu berdasarkan niatnya ya. Pasti itu. Ya. Pertama, rambu dalam sholat. Khususnya sholat fardu yang wajib. Jangan niat ingin diterima oleh Allah dalam sholat. Gawat kan gimana ya? Bapak-bapak kalau sholat ingin diterima sama Allah sholatnya, niatnya. Ya Allah, niat saya sholat 4 rakaat, mudah-mudahan diterima sholat saya. Nggak bisa bro. Mendikte Allah tuh. Naudzubillah min dzalik. Banyak gak orang sholat salah? Diterima nggak diterima hak Allah tuh. Betul kan? Gimana? Kok marah-marah Andung? Enggak, bukan begitu. Andung nunjukin yang benar. Jadi pertama apa? Dalam konsep niat. Jangan ingin meminta sholat antum diterima oleh Allah. Itu bukan hak antum. Masih banyak sampai zaman modern ini kaleru nih sholat. Kaleru, sungguh. Nabi udah meramal itu. Keliru. Salah dalam melakukan niat sholat. Banyak salah paham. Amannya langsung ke fokus. Itu gunanya tasawuf. Itu gunanya tarekat. Ridha Allah. Udah. Niat sholat, ridha Allah. Itu amannya. Ya. Ridha Allah. Udah duduk ya. Itu satu amalan, dah selesai pulang. Udah selesai itu kajinya. Jadi niat sholat adalah ridha Allah. Jangan ada sir. Pengen istri, pengen aman. Itu terkait hak diri bro. Ada hak manusia, ada hak Allah. Kalau sholat, hak Allah. Amalan wajib, tunduk saja. Duduk ya. Itu sholat. Ada tempat-tempatnya untuk meminta. Ya. Karena kecenderungan kita ketika melaksanakan sholat, niatnya itu ingin diterima oleh Allah. Jangan bohong. Padahal bukan seperti itu, kata Nabi ini. Jadi jangan niatkan sholat itu karena ingin diterima Allah. Jangan dipelintir nanti keluar kacau nih kaji ini ya. Iya kan?
Jadi jangan begitu, sebab nanti ujung-ujungnya malah nggak baik loh. Coba kita renungkan, kita jabarkan, kita uraikan pengertian ini. Agar ikhwan di sini semua, wabil khusus ikhwan ya mama, ketika niat sholat, jangan ucapan ingin diterima dengan Allah. Poinnya itu. Ingin. Sandarkan dengan ikhlas. Ingin itu datangnya dari mana? Nafsu. Jangan bohong itu. Ingin itu datangnya dari nafsu. Doa itu kehendak datangnya dari nafsu, maka tempatnya beda. Udah duduk ya? Ini penting ini. Ya. Untuk bisa memahami perkara niat, terlebih dahulu gini ya dong, luruskan dulu ya. Terpaksa dong kaji yang lain dulu. Ini karena mengangkut perkara sholat. Ada sabda Nabi mengenai keutamaan mati syahid. Semua tahu kan? Bahwa orang yang mati syahid itu pasti akan masuk surga semuanya. Yakin itu kan? Ya kan? Betul kan? Ingat, masuk surganya itu semua ada aturannya, tergantung niatnya. Bapak-bapak jihad, terasa gagah, neraka niatnya. Bapak-bapak jihad, ya jihad. Betul nih jihadnya bener, masih tertinggal utang, neraka tempatnya. Hadis itu. Hutang. Ada aturannya. Ketika dalam proses niat. Orang yang mati syahid keutamaannya begini, ya itu oke lah. Tapi ada aturannya ketika niatnya salah. Hati-hati. Seperti halnya dalam bab niat sholat. Agar diterima oleh Allah. Jangan ada ingin diterima oleh Allah. Salah niatnya. Karena itu seperti halnya menuruti hawa nafsu kan. Dan ujung-ujungnya nggak baik. Besok ingin apa lagi? Dirubah. Ingin diterima. Besok ingin dapat istri. Besok ingin dapat duit. Besok sholat nggak ada sangkut pautnya dengan itu. Jadi sama seperti sholat perkara jihad tadi. Agar diterima oleh Allah, sholat itu jangan ada niat agar diterima Allah. Itu sama seperti ya bawaan nafsu. Makanya dia tidak tanajul. Karena nafsu itu di bawah, turun dia. Niat aja salah. Ya, jadi kan tadi disebut ridho aja. Buat tahun-tahun adu ngajarin ridho. Warid lokamat lubi, kan gitu. Yang ku cari hanya ridho mau jadi belajar tasawuf ternyata untuk sholat. Nah, sholat nanti diterima Allah, kalau diterima masuk surga. Ada sir kayak gitu nggak? Ayo, itu kan sama dikte Allah. Nauzubillah min dzalik deh, lurusin, baikin lagi. Jadi cara niat sholat dan sujud itu harus seperti ini. Langsung dulu sampaikan ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya meluk bidadari ya. Halo? Gak boleh ya? Kalau niat sholat, ya ridha Allah. Takdirnya orang di dunia itu memang sujud. Takdir kita hidup ini sholat. Untuk kita. Bukan untuk Allah. Ridha Allah aja, takdirnya kita dihidupkan di dunia ini untuk sujud. Setuju? Sujud itu merendah hamba di hadapan Allah. Duduk. Makanya bahasanya ridha Allah, ya. Sebab sudah sepantasnya kita sebagai muslim, sudah sepantasnya Allah itu disujudi. Apa sebab? Karena dialah Rob kita semua. Keterima logika kita? Ya. Sudah sepantasnya engkau sujud, titik, dalam hidup. Tunduk pengertiannya. Itu malah benar yang diterima oleh Allah. Dalam perkara niat loh. Itu yang benar kata Nabi diterima Allah. Dong ulang lagi ya. Kalau niat sholat itu, ya Allah ridho, engkau memang pantas disujudi, disembah karena engkau memang Rob. Itu yang utama. Dan itu hadis sahih. Sampai di sini paham? Krusial. Awal
Sebelum takbir, sebelum melesat kita, takbir itu kunci starter kalau di mobil, terbang kita. Niat pakai. Niat pakai. Masuk kunci, salah puter, nggak jalan. Ya, salah putar kunci, seharusnya ke kiri ke kanan, ini ke kanan ke kiri, gimana Pak? Bisa jalan? Enggak. Niat kuncinya. Ya Allah, ridho Engkau lah yang kucari, yang pantas aku sujudi. Karena Engkau memang Rob. Karena Engkau memang Tuhan. Itu hadis loh. Dan itu seluruh sahabat, ulama tasawuf, ulama tarekat itu niatnya. Makanya nawaitu soma godin an adai, ini nunjukin Allah. Itu untuk tarbiyah, usoli pada ini mustakbilal, itu untuk nunjuki orang yang di belakang. Lah kita masa kayak gitu juga, emang kita TK. Allah bisa didikte kayak gitu, malu-maluin aja lah sholat kayak gitu ya. Udah tahu kita sholat gitu ya. Jadi itu bukan rukun, itu sunnah tarbiyah untuk orang tahu bahwa itu sholat asar 3 rakaat. Duduk ya, duduk. Alhamdulillah. Ya Allah, ridho Engkau lah yang kucari, memang pantas disujudi karena Engkau adalah Rabb. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya? Jadi kita pindahkan dulu kaji. Nah, kok risalah ada ya? Seharusnya nggak ada di risalah nih. Agar rumah tangga berkah, rezeki mengalir deras. Ke situ ya. Ada kaitannya dengan sholat nih. Pengen nggak nih? Rumah tangga kita berkah, rezeki kita mengalir sederas-derasnya bila perlu kayak air bah, kebanjiran antum. Mau nggak nih? Mau ya. Ini nggak ijazah ya. Kalau dari Quran nggak ijazah, ya. Quran nggak perlu diijazahkan, amalkan aja, gitu ya. Amalan dan doa tersebut dibaca ketika masuk dalam rumah. Pantang amalan ini tersirkan, terbacakan di waktu sholat fardu. Duduk. Duduk kan nih. Pantang. Kalau diandung dilarang. Karena sholat bukan begitu. Dibolehkan sunat. Karena sunat tempatnya minta. Duduk. Ya. Sunat tidak akan berhasil kalau sholat antum tidak benar. Baik niat, baik permohonannya. Derajat terendah adalah tobat. Kalau sholat fardu kita tobat itu dibolehkan. Tapi masih derajat terendah. Sesungguhnya sholat itu ada mi'rajul mu'minin. Udah bisa melayang. Mendirikan sholat aja belum bisa. Maka ada kena hadis. Dan kena ada jabaran Quran. Nggak bisa merubah antum menjadi orang yang baik. Sesungguhnya sholat bisa merubah tidak munkar. Kan gitu. Bisa nggak? Karena tidak mendirikan sholat. Gimana sih mendirikan sholat? Paksa diri setelah sholat zuhur sampai ke asar. Akhlak kita seperti akhlak sholat. Baca ruisin ada mau dong. Makan riba sin ada mau. Itu yang disebut khusyuk. Kalau menjalankan sholat bapak-bapak nggak mau turun. Kecuali Nabi. Diperjalankan benar maka digantung sama Allah. Bapak-bapak kalau sudah di tempat itu indah banget. Bidadari, wah perawan semua, cakep-cakep. Nggak bakal mau balik lagi. Hanya Nabi yang mau balik. Nggak percaya, mati antum langsung ke surga. Diturunin lagi, nggak mau, sorry ya, nggak mau capek di dunia tuh. Ya. Betul kan? Kira-kira gitu. Jadi tanajul pun digantung. Hanya diperlihatkan. Didudukin benar. Bapak-bapak nggak mau jadi manusia loh. Nggak mau turun lagi. Padahal kita khalifah. Hanya Nabi berakhlak baik. Makanya Nabi pas ketemu di Sidratul Muntaha dengan Allah, adabnya luar biasa Pak. Sebelahnya itu dipancing dengan surga.
Wah, nggak tanggung godaannya, cantiknya, buah-buahannya. Tidak menoleh sedikit pun matanya ke surga, tapi lurus kepada Allah. Ayo. Kalau sholat kita berhadapan dengan Allah masih ingat utang, masih meminta, aduh, mabok kan om. Logika. Betul kan? Kira-kira gitu. Belum bisa dong. Ihsan. Allah melihat kita. Nggak mungkin nggak keterima oleh akal kan? Ya, ihsan aja. Setuju? Ada pertanyaan? Jadi, begitulah. Aneh Pak ya kalau sholat itu kita masih membawa-bawa dunia. Jadi itulah. Jadi amalan untuk supaya lancar rezeki kita, rumah tangga kita berkah, terlarang di waktu sholat fardu amalannya. Itu aneh. Kata Nabi aneh. Disinilah letak ilmu. Disinilah kita letaknya ilmu. Ya. Petunjuk Nabi untuk antum semuanya bisa lancar berkah rumah tangga, rezeki mengalir. Petunjuk Nabi. Talim itu nukil bro. Nggak ada taklil menciptakan. Nukil, Quran hadis. Sepandai-pandai orang harus nukil. Kalau perkara Islam, setuju? Jangan coba-coba berpikiran sendiri. Filsafat namanya. Nukil, ini Qurannya. Korelasinya ini hadisnya. Ya, harus tahu asbabun nuzul. Harus tahu asbabul wurud. Hadis turun tahu sohe, tidak sohe, maudhu, hasan. Itu harus tahu. Kenapa hadis itu turun? Disebut asbabul wurud. Bayangin tuh. Ya. Itulah ilmu. Amalan Nabi ketika memasuki rumah adalah sebagai berikut, termasuk rezeki. Ketika memasuki rumah bukan sholat. Ini praktekin ya. Praktekin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ada apa? Artinya ya, semoga Allah melimpahkan sejahteranya atas kami dan atas hamba-hambanya yang soleh. Tahu ya di dalam itu soleh. Jangan ini praktekin. Kan nggak tahu di dalam itu soleh. Ada pembantu soleh nggak? Jangan-jangan pembantu diam-diam mabok. Cepetan dong. Tunggu dulu sabinya. Kok mah dia gitu mau gantung dulu. Nggak terbukti jangan sebutan dong. Jadi jangan susah-susah. Ya. Ini tauhid perkaranya. Kata Nabi, doanya kalau kita masuk rumah, assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Itu kalau rumahnya nggak ada orang. Belum? Dipraktekin nggak? Misalnya bapak-bapak rumah bapak-bapak kosong nih, dijamin kosong, nggak ada pembantu, nggak ada apa-apa, bapak bacanya itu. Itu kata Nabi, hadis ini sahih. Dasar dalilnya, enggak kata An-Nur kan? An-Nur ayat 61 dibaca Ikhwan. Nih, sudah mana? Dua ayat. ليس على الأعمى رجل
على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Nah, konteks ini kan begini. Mudah Allah meridhoi untuk mentafsirkan ini ya. Ini perlu sandaran hadis pemahamannya. Ya. Kalau kita memahaminya dalam konteks syariat umum, itu ucapannya apa? Assalamualaikum. Kalau ada orang, ucapannya Assalamualaikum. Ya, betul kan? Nah, kalau nggak ada orangnya, hadis tadi menyebutkan Ibnu Umar diajari oleh Nabi, jika rumah itu kosong seperti yang ditunjukkan Quran tadi, rumah ibumu, rumah kamu sendiri, rumah teman-temanmu, ya, kamu aja yang ngomongnya, agak dijaharkan terdengar oleh telinga sendiri, ya. Apa ucapannya? Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sampai Pak? Ya, kalau kosong, kalau rumah itu kok kosong, berarti itu untuk kita, untuk kita, ya, baru boleh masuk. Kemudian ada amalan, ditauhidkan kita, ya. Nanti yang kedua, penemahan yang kedua kok.
Tunggu dulu. Jelasin dulu. Ya. Ibnu Umar berkata dari Nabi, jika seorang masuk rumah yang tidak didiami, maka bacalah Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam bagi diri kami dan salam bagi hamba Allah yang soleh. Duduk. Ya. Diriwayatkan Bukhari, sanad hadis Hasan bernomor 8061055 beken. Tapi sering salah tafsir. Jadi Anda mau jelaskan dulu. Hal itu diucapkan ketika rumah kosong. Rumah apa? Tadi jelaskan Quran. Duduk ya. Tapi jika ada keluarga atau pembantu di dalam, kata Nabi, ucapkan saja Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh yang dalam. Mau dijawab mau enggak terserah. Yang penting kita mengucapkan Assalamualaikum. Kalau memang ada orang. Makanya kalau masuk rumah orang intip dulu. Nanti bisa maling gitu. Kira-kira ada orang atau enggak? Ya. Jadi caranya gimana? Tanya ke sebelah. Karena kita akan melakukan amalan. Duduk nggak? Ya gampang kan zaman sekarang. Ya. Tapi kalau memasuki masjid, ucapannya sama dengan rumah kosong. Nah ini perkaranya. Walaupun di dalamnya banyak jamaah, duduk nggak? Kenapa? Dalilnya gimana? Karena orang yang sudah dalam masjid dianggap Allah soleh. Duduk nggak? Iya. Ada pula ulama masuk masjid Assalamualaikum dari luar. Ini kemana nih orang nih? Salah dia. Seharusnya kalau masuk dalam masjid disamakan ucapan amalannya dengan rumah kosong. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Praktekkan itu. Duduk. Walaupun hanya terdengar oleh telinga sendiri. Bapak Jumat tadi ngomong gitu gak? Dijamin gak ada satu guru yang ngomong. Itu ajaran Nabi. Hadisnya sahih, ada nomornya. Kalau ingin diurus rezeki antum, nggak putus. Tiap hari ini kita keluar masuk rumah. Bayangkan, mana ilmu nih? Gampang amalannya. Ini kaji enggak 1000 dinar dia apalin ya, pusing. Iya. Jadi kalau ada orang Assalamualaikum, kalau di masjid jangan Assalamualaikum. Karena di masjid dijamin di rumah Allah semuanya soleh. Duduk. Itu sebabnya sahabat Ibnu Umar menganggap salam yang terakhir ini diucapkan ketika memasuki rumah kosong. Sedangkan maksud kalimat Assalamu alaina artinya ya, menunjukkan harus dimulai untuk diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya. Sedangkan kalimat wa ala ibadillahi sholihin, ya itu salam pada hamba yang soleh. Maksud soleh adalah orang yang menjalani kewajiban hak Allah dan juga hak hamba. Hablum minallah wa hablum minannas sudah dijalankan. Itu sebabnya salah satu amalan yang dicontohkan Nabi agar rumah tangga berkah, rezeki melimpah adalah setelah itu baca surat Al-Ikhlas setiap masuk ke dalam rumah, baik itu kosong maupun itu berisi. Rumahnya berisi nih, Assalamualaikum. Dijawab warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab langsung buka pintu. Bapak-bapak pergi sebentar ya. Angkat tangan. Pergi bapak sebentar. Adakan ketiga. Qul huwallahu ahad, cukup. Terbaik Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ucapkan itu. Dijamin rezeki antum deras mengalir, baik materi, baik ketenangan.
Jawaban anu demi Allah. Kalau nggak mau melakukannya, enggak. Pak, selesai gitu belum? Susah mana ngaji. Nggak ada yang susah. Kenapa masih baca Al-Ikhlas? Anda bisa jawab nggak? Kejar dalilnya terus. Supaya rezeki kita jangan karena usaha ikhtiar kita. Supaya rezeki kita nggak capek. Allah yang ngurus, itu tauhid wa dzikri. Rizki yang diurus oleh Allah maka tauhidkan. Duduk nggak? Ya, tiap hari apalah ikhlas amalannya melenceng-lenceng. Itu tidak disolat. Kebanyakan di hablumi nanas, konsepnya tarbiyah. Bapak-bapak besok kalau udah kaya nggak nyumbang ke majelis awas. Gitu aja. Lupa tadi. Sebenarnya nggak mau andung kaji ini. Karena terkait sholat kan. Sholat jangan masukin itu. Sholat baca aja Al-Ikhlas untuk praktek di luar gitu. Duduk nggak? Ada pertanyaan tadi? Ada? Nggak? Gampang ya? Nah, kalau dulu Madian itu nggak mau sembunyiin. Sekarang nggak. Rupanya sekarang tambah pinter, orang mesti tambah jelas. Sebenarnya ngaji gini ya. Kalau tambah orangnya belum jelas, intelektualnya kan murni. Pakai iktibar ketangkep. Tapi bikin pintar harus jelas. Jadi bikin pintar sebenarnya bikin blow on. Karena pakai asbab itu susahnya ngaji sekarang. Dulu kan Anda bisa bayangin ngajinya pakai iktibar kan? Udah udah alahut pas menggunakan akal. Tapi sekarang udah pada pintar-pintar. Profesor S7, S12, kok mungkin enak ya? Dikasih iktibar nggak paham, hikmah nggak paham, Ibnu Athaillah kemana-mana. Oh ternyata ini harus tersandarkan kepada hukum asbab. Insya Allah di sini nggak melenceng lagi. Kita bisa menilai sendiri. Makanya Anda mudah nisah. Karena kan ibadah. Ya, jelas amalan ini kalau kita sudah paham, kalau kita benar-benar ajak memahami konsep Quran, kita akan selalu mengamalkannya, yakin? Insya Allah Bapak amalin ya. Cuma satu, ada hak ya. Ya, ada hak. Kalau kita sejahtera, ada hak orang lain. Tentunya amalan yang kayaknya sepele ini, ya jelas sandarannya Al-Quran dan hadis. Tidak sepele lagi. Ternyata kita banyak yang nggak tahu. Rezeki istiqomah itu di situ, bro. Setelah kita menyerahkan tauhid kepada Allah, rezeki kita istiqomah. Tahu rezeki istiqomah? Rezeki berketerusan. Itulah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, dan sabdanya artinya aja ya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengadukan kefakiran hidupnya yang menimpanya. Lalu Rasulullah bersabda, apabila kamu masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam. Jika ada seseorang di dalamnya, assalamualaikum. Dan jika tidak ada orang di dalamnya, ucapkan salam untuk dirimu. Yang tadi, ya. Dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Qul huwallahu ini tauhid, tidak dijelaskan di hadis karena sifatnya tauhid harus menghadapkan kepada kiblat. Duduk, ya. Aduh nyesel ngaji ini. Udah ya, ternyata siapa yang bodoh? Siapa yang susah? Rezeki itu bukan perkara duit tadi loh. Tenang, rezeki amanah beres. Ya, betul kan? Udah amalin deh. Dan dibolehkan kasih tahu. Uruskan. Anda tidak ingin dapat kaji pembodohannya, nggak boleh. Itu udah ajar. Laki-laki itu kemudian melakukannya, maka Allah melimpahkan rezeki tersebut sehingga mengalir kepada tetangganya. Bayangin,
amalan itu mengalir 40 rumah ke tetangga. Masya Allah. Nggak percaya Quran dong. Murtad dong. Kalau nggak percaya ini. Iya kan? Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Jarir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuninya rumah tersebut, juga tetangganya. Hadis ini sahih, Bukhari Muslim. Sepele tapi nggak ngamalin. Berarti kita tertabiri, tertutup. Maka mendirikan sholat ialah menunaikannya dengan teratur. Amalan tadi itu derajatnya baru mendirikan sholat, bro. Belum munajat. Munajat itu diperjalankan. Arti munajat itu bercengkrama, berkasih sayang dengan Allah. Kalau sudah bercengkrama, kamu senang sama perempuan, nggak meminta lagi, Pak, bahkan memberi. Ya, Bapak ngasih uang 1 miliar, kalau yang dicintai itu betul-betul Bapak cintai, nggak sayang, Pak, bro aja. Ya kan? Ya gitu. Udah selesai ngaji ya? Udah kan? Ya kan itu yang dicari. Nyala ya, enggak. Anda nggak mau ingin kaku ya ngaji ya. Agak berbeda zaman-zaman Iwan Herman, dulu zaman agak berbeda ya. Jadi konteks kultur zaman harus kita sesuaikan ngaji itu ya. Masya Allah, karena kehidupan kita ini lawan berat banget ya. Ternyata yang kita lawan itu bukan di luar, Pak. Diri kita sendiri. Makanya kalau latih kanuragan yang paling berat adalah melawan diri sendiri. Itu ya, jadi aneh-aneh kajinya ya. Lawanlah kerasukan itu. Enggak keluar kerasukan, kita rasuki dia. Ya metode itu, semuanya metode. Gak usah, nggak mungkin salah kajian, insya Allah. Maka mendirikan sholat adalah menunaikan dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syaratnya, rukun-rukun, adat-adatnya, baik yang lahir maupun batin, seperti khusyuk. Kita masuk di khusyuk. Memperhatikan, memahami apa yang dibacanya, itu khusyuk bahasa biasanya. Ya. Kalau demikian banyak yang sholat, tapi tidak melaksanakannya. Kalau begitu. Banyak orang yang sholat dengan sempurna rukun syarat dan sunnahnya, namun tidak sedikit yang tidak menghayati tujuan sholatnya, juga tidak baik. Jadi wajar jika banyak masalah di tubuh umat Islam zaman sekarang. Wajar. Bisa jadi permasalahan awal dan utama adalah karena sholatnya yang belum sempurna, belum memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas, sehingga sholat yang dilaksanakan selama ini belum memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya gak heran kalau Allah berfirman di Al-Quran surat Al-A'raf 7:59. Silakan dibaca iklan. Laqad arsalna sebelum barangnya diambil harus dibayar dulu, Pak. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab
azab hari yang besar kiamat. Jadi yang jelas gini ya, ibadah sholat memiliki kedudukan yang utama dalam keseluruhan ibadah kepada Allah. Jelas dari beberapa hadis Rasulullah menjelaskan kedudukan sholat. Simpulannya di derajat tertinggi, satu, sholat merupakan mikratnya orang-orang mukmin. As-sholatu mikrajul mukmin, ya, itu poin tertingginya ya. Kedua, sholat itu pertama tadi mikrajul mukmin. Yang kedua, sholat sebagai tiang hidup, bukan tiang agama aja. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti merusak agama. Prioritas. Ketiga, sholat itu kan amal ibadah yang membedakan antara umat Islam dan orang kafir. Al-farqu baina addi wal kufri. Jadi perbedaannya, kamu muslim, kamu kafir adalah di sholat. Ya. Sholat kan ibadah yang pertama dihisab. Betul? Diperhitungkan. Kapan? Di yaumil qiyamah. Yang ditanya enggak amanah, enggak duit, enggak zakat, enggak puasa, sholatmu. Enggak zikirmu kan? Sholatmu. Sholat itu terkait hablum minanas untuk kita. Jadi sholat itu bukan untuk Allah. Ya. Apabila orang Islam telah menegakkan sholat, naik derajat kedua. Bukan amalan aja. Secara benar, syarat-syaratnya sampai khusyuk, ya, dalam pengamalannya, maka sholat tersebut akan memberikan dampak positif terhadap suasana batin kita, kejiwaan kita, ya, psikologisnya yang tentram. Kondisi ini amat mendukung bagi terbentuknya kepribadian, personality kita, personal kita menjadi utuh, sehat, produktif, efektif. Ya, udahlah, bahasa itu udah pada tahu. Karena itu kalau kita sudah bisa menegakkan sholat, pengertian menegakkan sholat kan tadi udah dibahas. Bukan sholat yang dilihat, kita bisa tidak khusyuk, Pak. Bisa. Tapi kita bisa mengamalkan alat seperti sholat setelah sholat. Itu sudah mendirikan sholat. Sampai ke pintu masuk sholat lagi. Maka ciri-cirinya, komitmen terhadap nilai-nilai agama pasti ada. Kedua, konsisten atau istiqomah dalam kebenaran, pasti itu. Ketiga, kontrol diri, self control dari dorongan hawa nafsu, kita bisa kontrol. Keempat, kreatif atau gagasan dalam menyebarkan kebenaran, kebaikan. Ideal. 5, kompeten dalam mengamalkan ajaran Islam dalam segala lini kehidupan. Ada 5 poin dari kita bisa menegakkan sholat. Jadi sekarang permasalahannya adalah bagi Andung ya, apakah kita sebagai muslim telah mewarnai kehidupan sekitar kita sebagai bentuk efek samping sholat itu atau tidak? Efek sampingnya itu, walaupun sholat kita belum benar, efek dari sholat itu. Nah kalau ini paham ilmunya, itu bisa mengalir tanda-tanda itu terhadap kehidupan kita. Lalu mengapa kita masih dilanda kemiskinan moral, material? Jawabannya itu masih beragam kan? Iya kan? Jadi sebelum terlambat, antum disolatkan, laksanakan sholat melalui tahapan-tahapannya. Di sini perlu taklim. Sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Gimana sih sebenarnya sholat secara fikih? Syahnya sholat, rukun sholat, gerakan sholat, dan bacaan sholat. Gak perlu Andung jabarkan itu. Antum bisa cari di Mbak Google. Ulama biasa syariat. Tapi yang lebih dalam lagi, sholat sebagai tiang hidup, tiang agama. Tadi sudah dijelaskan, kalau itu runtuh semua, sama dengan meruntuhkan agama.
Kan itu hadis riwayat Baihaqi. Ya. Sekarang kita pahami bacaan sholatnya, karena itu terkait makomat dan terkait sholat sampai bisa diperjalankan. Nah ternyata sholat ada makomatnya. Tahu makomat? Ada kelasnya, ada derajatnya. Kelas berapa antum sekarang sholat? Jangan sampai antum bau tanah, kelasnya masih kelas TK. Itu prihatinan dong. Duduk nggak? Kita tutup yang pertama itu, masuk season kedua.